WhatsApp mungkin gampang ya, cepat viral. Ini kan belum ada woro-woro. Sampai ketika itu sholat asar, kemudian ada satu kampung namanya Bani Salamah. Bani Salamah. Nah, orang Bani Salamah ini ternyata belum dengar kalau Nabi sudah pindah kiblat ke Masjidil Haram. Ketika sholat asar, mereka masih menghadap ke arah Masjid Aqsa. Begitu ada sahabat yang dari Masjid Nabawi lewat, kok masih madep ngalor, dia teriak, wallahi, asyhadu billahi, demi Allah, saya sholat dengan Nabi itu menghadap ke Mekah. Padahal itu lagi sholat. Lagi dalam keadaan sholat. Diteriaki, demi Allah saya sudah sholat bersama Nabi madhab ngidul. Nah, padahal jamaahnya lagi sholat madhab ngalor. Apa yang dilakukan? Fadaru kama hum qoblal kibalal bait. Lalu mereka muter balik arah. Ya tidak dibatalkan sholatnya. Ini menunjukkan kalau misalkan panjenengan sholat di hotel keliru, harusnya ngolah. Tapi karena kita nggak tahu arahnya ya, atau kita di hotel atau kita di mana nggak ada arahnya, terus kita bingung madhab ke arah selatan. Di tengah-tengah sholat ada orang yang ingatkan kiblatnya ke sana, maka langsung muter dan tidak perlu harus mengulangi sholat, dilanjutkan sholatnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Salamah. Nah, inilah orang Bani Salamah ini, masjidnya sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain. Jadi kalau ibu-ibu umrah terus ziarah di situ di kota Madinah, biasanya nanti melewati Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain di bagian belakang, ini kan masjidnya sekarang nggak ada gambar kiblat. Di belakangnya itu ada bekas kiblatnya. Bekas kiblatnya. Dulu menghadap ke sana, sekarang menghadap ke sana. Maka disebut dengan Qiblatain. Masjid yang dua kiblat. Karena dalam sekali sholat pakai dua kiblat. Dan itu adalah berada di kampung Bani Salamah. Kemudian berikutnya al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama, al-hukmul awal, mal muradu bil masjidil haram fil Qur'anil Karim. Allah menyebutkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Janjane apa sih yang dimaksud kata Masjidil Haram? Jadi kalau Allah nyebut dalam Quran Masjidil Haram, itu yang dimaksud Ka'bahnya atau masjidnya atau tanah haramnya. Nah, ternyata kalimat Masjidil Haram itu punya banyak makna. Kalimat Masjidil Haram itu punya banyak makna. Yang pertama, kata dalam Al-Quran Masjidil Haram itu bisa bermakna Ka'bah.
Jadi kalau disebut Masjidil Haram, maksudnya adalah Ka'bah, bangunan yang kotaknya itu. Itu namanya Masjidil Haram. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya ke arah Ka'bah. Jadi satu kalimat atau kata Masjidil Haram di dalam Al-Quran itu bisa memiliki makna beberapa. Karena dalam Al-Quran memang seperti itu. Kayak misalkan masalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka di situ ada masa iddah. Nah, masa iddah ini dalam Al-Quran disebutkan, tapi bisa maknanya salah satu quru disebut adalah quru. Quru itu bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya, maka dia harus menunggu masa iddah itu selama 3 kali salah satu quru. Yang talak, wanita yang ditalak. Wanita yang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, yang diceraikan suaminya, harus menunggu masa iddah selama 3 quru. Nah, quru itu bisa maknanya haid, bisa maknanya suci. Jadi kalau maknanya haid ya berarti begitu nanti dia haid, dihitung haid pertama, suci haid kedua, suci haid ketiga. Kalau dimaknai suci, berarti haid itu suci, baru dianggap pertama. Haid suci, baru dianggap kedua. Haid suci, baru dianggap ketiga. Tambah lama kalau pakai suci. Kalau pakai suci. Nah, begitu juga dalam lafaz Masjidil Haram. Masjidil Haram ini bisa berarti Ka'bahnya. Jadi kalau Allah nyebut Masjidil Haram, itu bisa berarti Ka'bah yang kotak itu. Yang kedua, Masjidil Haram bisa maknanya adalah masjidnya beserta seluruh perluasannya. Yang ada pintu 1 King Abdul Aziz, terus ada pintu 2 sampai pintu 98 King Fahad itu. Nah, itu bisa bermakna Masjidil Haram adalah masjidnya, bangunannya. Masjid itu bisa berupa bangunannya, termasuk Ka'bahnya itu ya Masjidil Haram. Berarti makna yang kedua bisa lebih luas. Seperti dalam sabda Rasulullah, "Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram." Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu 1000, kecuali di Masjidil Haram 100.000. Nah, Masjidil Haram itu maksudnya adalah bangunan masjidnya. Yang ketiga, makna Masjidil Haram adalah maksudnya kota Mekahnya. Maksudnya adalah kota Mekah. Jadi kota Mekah itu dinamai Masjidil Haram. Sebagaimana Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram." Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, beliau Isra Mi'raj bukan dari masjid, tapi dari rumahnya Ummu Hani. Tapi disebut dengan Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa
Masjidil Haram bisa jadi maknanya adalah kota Mekkahnya. Tambah luas lagi. Tambah luas lagi. Yang keempat, Masjidil Haram bisa artinya adalah Al-Haram kulluh. Semua tanah haram. Semua tanah haram itu adalah Masjidil Haram. Dan ini yang kemudian banyak dipilih oleh ulama-ulama Arab Saudi. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram. Makanya orang yang sholat di Aziziyah, kayak jamaah haji yang maktabnya di Bahutmah, ada yang maktabnya di Jarwal, ada maktabnya di Hafair, ada maktabnya di Raudhah, daerah Shisha. Mereka kalau harus ke masjid setiap hari, waduh, repot sekali. Karena jaraknya dari pemondokan jauh sekali. Nah, bagaimana dengan jamaah haji yang sholat di masjid sekitar apartemen mereka? Kalau menurut pendapat dari orang-orang ulama-ulama Saudi, mereka mengatakan bahwasanya mereka tetap mendapatkan pahala 100.000. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah seluruh tanah haram. Maka orang yang sholat di masjid tanah haram, maka dia termasuk mendapatkan 100.000. Bukan cuma di Masjidil Haramnya itu, enggak, tapi seluruh tanah haram. Ini fatwanya lebih meringankan ini. Jadi jamaah haji yang sudah sepuh-sepuh, yang reguler nih, kalau yang plus ya, kalau plus kan hotelnya cuma di Zam-Zam situ. Tapi kalau yang jamaah haji yang reguler sudah sepuh-sepuh, harus rebutan bis, itu ramasaki. Nah, dia kalau sholat di sekitar apartemen, kata para ulama tetap mendapatkan pahala 100.000. Kenapa? Karena kalimat Masjidil Haram bisa berarti adalah seluruh masjid yang ada di tanah haram. Jadi ada 4 makna Masjidil Haram kalau disebutkan dalam Al-Quran. Bisa artinya Ka'bahnya, bisa masjid bangunannya, bisa maknanya adalah kota Mekkahnya, bisa maksudnya adalah tanah haramnya. Yang kedua, hal yajibu istiqbal qiblah ainul Ka'bah am yakfi istiqbal jihatiha. Apakah dalam menghadap, ini tadi yang saya sampaikan, menghadap kiblat itu harus menghadap ke Ka'bah kubusnya ini, atau menghadap ke arahnya saja. Kalau misalkan ini kan Ka'bah, ya harus ini. Tapi kalau menghadap ke arah Ka'bah, arah mata angin itu yang standar ya, timur, barat, utara, selatan. Terus Ka'bahnya ada di mana? Ka'bahnya ada di barat. Untuk orang Indonesia Ka'bahnya di barat. Maka selama orang Indonesia madhep ke barat, ya dia sudah menghadap ke kiblat. Kalau makna menghadap Masjidil Haram itu disebutkan cukup menghadap ke arahnya saja, bukan ke bangunannya. Nah, apakah yang diwajibkan dalam menghadap? Karena ngapunten, menghadap kiblat itu hukumnya rukun, bukan wajib, itu rukun. Dan syarat sahnya sholat
adalah menghadap ke kiblat. Sehingga kalau tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholatnya, kecuali kalau ada uzur, seperti kalau di kendaraan atau yang lainnya, atau dalam keadaan perang, itu boleh tidak menghadap ke kiblat. Tapi kalau tidak ada, maka harus menghadap ke arah Masjidil Haram. Makanya kalau ada orang kok tolah-toleh sholat noleh tapi sampai membuat badannya itu bergerak membelakangi kiblat, maka tidak sah sholatnya. Kalau sampai dia bergerak membelakangi kiblat, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena itu syarat sahnya sholat. Nah, ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama, pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib ke Ka'bahnya. Jadi sekarang ada alat, saya tidak tahu pakai alat, Masjid Darul Arqam itu diukur pakai alat, kemudian diluruskan supaya persis menghadap ke Ka'bahnya. Maka jatuhnya harus ngaten. Jadinya softnya kemudian serong. Itu karena mengambil pendapat mazhab Syafi'i yang harus ke arah Ka'bah. Jadi harus, sekarang nggak ada alasan, sudah ada alat, bahkan mungkin Google Map ya, atau sudah bisa ditembak dari sini Masjid Darul Arqam sampai ke Ka'bah, itu bisa. Nanti garisnya melengkung, tapi bisa lurus. Makanya kemudian softnya diluruskan. Padahal bangunannya kan lurus, tapi softnya miring supaya betul-betul menghadap ke Ka'bah. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan cukup menghadap ke arahnya saja. Jadi kalau Ka'bahnya sebelah barat ya sudah, selama masjidnya ngadep ngulon ya sudah cukup. Bahkan Nabi SAW ketika beliau di Madinah, beliau pernah mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Ini hadis. Nabi mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Timur, ini posisinya di Madinah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Berarti selatan adalah kiblat. Selama orang ngadep ke selatan, orang Madinah ngadep ke selatan, maka sudah dianggap menghadap ke arah kiblat. Nah ini tentang apakah yang diharuskan adalah menghadap ke kiblatnya langsung, ke Ka'bahnya, ataukah hanya ke arahnya saja. Dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan, jadi kalau jamaah sholat yang mereka berada di dalam Masjidil Haram, mereka jamaah umrah, jamaah haji, atau orang yang sholat di Masjidil Haram, maka wajib madhep Ka'bah. Meleset sedikit tidak sah. Kenapa? Loh, Ka'bahnya ada di depan mata. Kok sampai meleset kan kebangetan. Dan jamaah itu pada cirinya gampang sekali. Itu keramiknya itu sudah disetting
madhep Ka'bah. Jadi kalau jamaah itu asal ngikuti keramiknya, kan panjang, itu sudah pasti ngadep ke Ka'bah. Ini karena di Indonesia sering kalau sejadah terus dimenceng ke bawah sana gitu. Nah, itu bisa jadi tidak menghadap ke Ka'bah. Maka kata mazhab Maliki, mazhab Hanafi, tidak sah kalau orang yang sholatnya di Masjidil Haram. Adapun orang yang sholat di luar Masjidil Haram, kayak di pelataran atau apa, di jalan, kalau Ramadan itu sering ada yang tidak, maka cukup yang penting madhep masjidnya. Yang penting madhep masjidnya. Itu kalau mereka di luar Masjidil Haram. Kalau orang yang berada di luar kota Mekah, maka yang penting madhep tanah haramnya. Yang penting madhep tanah haramnya. Orang yang di Indonesia, maka cukup ngadep ke arah barat. Sehingga kalau masjid sudah jadi, ya wis, madhep barat sudah diluruskan aja, dan lurus pun sah sholatnya. Karena kita jauh dari Ka'bah. Kemudian al-hukm tsalits, hukum yang ketiga, hal tasihhu shalat fawqa dhahril Ka'bah. Nah, kalau harus ngadep ke Ka'bahnya, sekarang kalau orang sholat di atas Ka'bah sah tidak? Ini Ka'bah. Kalau di dalamnya jelas. Ini sholat di atasnya. Kan Ka'bah itu kan ada atapnya. Apakah orang sah sholat di atas Ka'bahnya? Meskipun kayaknya belum pernah terjadi. Ini namanya hukum fikih ya. Namanya juga kalau ada orang sholat, misalkan lagi benerin atap Ka'bah, terus dia sholat sunnah di atas Ka'bahnya, kira-kira sah tidak? Nah, bagi mazhab Syafi'i dan Hambali yang menyatakan harus menghadap ke Ka'bahnya, otomatis gak sah. Kenapa? Karena dia gak ngadep Ka'bah. Gimana mau ngadep? Ka'bahnya ada di bawahnya. Maka mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak sah. Kenapa? Karena mereka mengharuskan menghadap ke Ka'bahnya. Tapi kalau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, mereka mengatakan karahiyah, makruh. Ini yonono wae kok sholat di atas Ka'bah. Sekarang kalau misalkan Ka'bah itu kan ada Hijr Ismail. Dulu Ka'bah itu bukan kubus kotak, tapi bentuknya persegi panjang. Dulu Ka'bah itu bukan kubus, tapi persegi panjang. Di zaman dulu, iya termasuk. Jadi dulu ketika Ka'bah itu pernah kebakaran, kebanjiran, banyak yang rusak, maka harus dilakukan renovasi. Maka disepakati mereka akan merenov Ka'bah. Cuma tidak boleh diambilkan dari uang haram. Harus dari uang penghasilan yang halal. Akhirnya dikumpulkan, tapi duitnya masih kurang. Itu pun tidak ada yang berani bongkar. Takut apa? Takut kualat. Jadi tidak ada yang berani bongkar. Sampai akhirnya apa? Ada pemuda yang berani bongkar. Dia bongkar, copot kayu-kayunya, copot. Yang lainnya nonton. Tidak ada yang berani. Sambil apa? Deloken sesuk nek wonge
isi sehat, berarti nggak apa-apa. Kita besok bongkar bareng-bareng. Ning nek sesudah mati, berarti kualat. Karena mau menghancurkan Ka'bah. Mereka dulu pernah dengar ada pasukan gajah yang mau membongkar Ka'bah. Itu saja sudah diadab. Sehingga mereka mau merenovasi, nggak berani, takut kena azab. Begitu pemuda itu besok pagi bangun dengan sehat walafiat, lalu mereka komentar, oh berarti memang tidak apa-apa. Akhirnya dibongkar, tapi duitnya tidak cukup, maka dipotong. Jadi kubus segini. Nah, yang di sini itu di pelengkungan. Dibuat lengkungan yang kemudian orang menyebutnya hijir. Terus kemudian jadinya hijir Ismail. Pada aslinya cuma hijir al-hatim, tembok. Nah, tembok ini kan berarti dulunya adalah bangunan Ka'bah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah minta, ya Rasulullah, berikan saya kesempatan dong sholat di dalam Ka'bah. Kata Nabi, kamu kalau mau sholat Ka'bah nggak usah di dalam Ka'bah, sholatnya jadi hijir Ismail, pahalanya kayak sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena hijir Ismail memang dulunya Ka'bah. Sekarang kalau misalkan orang Ka'bahnya di sini, ini hijir Ismail, boleh nggak dia sholat ngadep ke sana? Bukan membelakangi. Kalau orang di dalam Ka'bahnya, di dalam Ka'bah, sholat madhab ke sini boleh nggak? Boleh. Ngadep ke sini? Boleh. Ngadep ke sini? Boleh. Ngadep ke sini? Boleh. Kenapa? Karena dia di dalam Ka'bah. Nah sekarang kalau orang sholat di hijir Ismail, hijir Ismail Ka'bah bukan? Ka'bah. Sekarang orang pada sholat ngadep ke sini. Boleh nggak orang ngadep ke sana? Sebenarnya boleh saja. Karena itu adalah bagian daripada Ka'bah. Nih yo aneh. Ada Ka'bah di depannya kok dia ngadep ke belakangnya. Tapi secara hukum fikih sah. Kemudian kenapa Ka'bah ini yang diperintahkan untuk diusap dan dicium cuma dua pojokan saja? Hajar Aswad, ini Hajar Aswad di sini, ini rukun Yamani. Tapi rukun Syami dan rukun Iraqi enggak. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang diperintahkan untuk diusap bagi orang yang tawaf itu disebabkan karena dia pojokan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, mana pojokan yang di belakang yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini persegi panjang. Di sini rukun Yamani, di sini rukun Hajar Aswad, di sini rukun Iraqi, di sini rukun Syami, lalu di sini hijir Ismail. Ketika ya rukun Yamani itu diusap. Rukun Hajar Aswad juga diusap dan dicium. Kenapa? Dia diusap karena pojoknya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Plus dicium karena ada Hajar Aswadnya. Kalau rukun Yamani ada Hajar Aswadnya tidak ada. Berarti rukun Yamani cuma diusap, tidak dicium. Rukun Hajar Aswad karena pojoknya pojok yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, maka diusap. Dan karena ada Hajar Aswadnya lalu dicium. Rukun Iraqi dan rukun Syami kenapa tidak diusap juga? Kira-kira apa? Karena
Karena rukun Iraqi dan rukun Syami ini bukan pojok yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim bangunnya pojoknya di sini. Ini apa namanya kalau di bangunan ini pojokan ini sikunya ya. Sikunya itu loh. Pojokannya kan Nabi Ibrahim tidak membangun di sini. Nabi Ibrahim membangunnya di sini, sama di sini. Di sini rukun Yamani, di sini rukun Hajar Aswad, makanya dicium dan diusap. Tapi di rukun Iraqi dan rukun Syami tidak. Kenapa? Karena dia bukan pojok yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Itu sebabnya kenapa kok tidak diusap. Maka aneh kalau orang setiap bangunan Ka'bah diusap, enggak. Diusap itu karena dia ada sebabnya. Diusap itu karena ada sebabnya. Maka satu pertanyaan, jadi kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ada satu lagi. Aina yang turun musalli waqta shalah. Kalau kita di dalam Masjidil Haram, persis sholatnya di Ka'bah. Ini Ka'bah, saya sholat di belakangnya. Pertanyaannya, ketika sholat itu sebaiknya ngadep Ka'bah atau ngadep ke tempat sujud? Sholat kan perintahnya menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Nah sekarang kalau orang sholat, kalau kita kan jelas nggak di depan Ka'bah. Ini orang sudah sholat di depan Ka'bah. Ka'bahnya loh di depan mata. Pertanyaannya, dia sholat itu wajahnya seperti ini atau nunduk? Jadi wajahnya itu madep ke Ka'bah, memandang ke Ka'bah, ataukah menunduk ke tempat sujud? Nah, di sini jumhur ulama, Dhahab al-Malikiyah, orang-orang madhab Maliki mengatakan annal musalla yang duru fi salati amam. Dia madhab ke depan. Madhab Maliki itu ya, kalau di Ka'bah ya madhabnya ke Ka'bahnya. Sedangkan jumhur para ulama mengatakan dianjurkan untuk menghadap ke tempat sujud. Mas pandangannya, wajahnya itu menghadap ke tempat sujud. Meskipun Ka'bahnya ada di depan. Cuma rata-rata jamaah haji, jamaah umrah mesti ngadepnya ke Ka'bah. Oh, sudah di depan, Ka'bahnya ada di depan lah ke tempat sujud. Baik, demikian ibu-ibu yang muliakan, kajian kita pada sore hari ini tentang masalah seputar hukum menghadap ke arah kiblat, atau menghadap ke arah Ka'bah. Insyaallah berikutnya, moga yang baik jumhur yaitu menghadap ke arah tempat sujud. Karena Rasulullah langsung mengatakan ketika orang sujud ketika orang sholat maka pandangannya ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Ini untuk orang yang sholat. Berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang masalah Safa dan Marwah. Dulu di Ka'bah itu ada pemudi yang berzina di dalam Ka'bah. Jadi ada orang zaman jahiliyah, zaman dulu, ini orang
berzina di dalam Ka'bah. Kemudian oleh Allah dirubah badannya semua menjadi batu. Kayak apa? Maling kundang ya. Kalau maling kundang kan itu cerita, dongeng. Kalau ini asli. Orangnya jadi batu. Nah, sama orang-orang Quraisy, batunya itu yang laki-laki ditaruh di sofa dan yang perempuan ditaruh di marwah. Lalu kalau mereka sa'i, nanti ngusap patung ini, ngesap patung ini. Makanya turunlah inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, ini bagaimana Islam menghadapi masalah sejarah tentang sofa dan marwah. Baik, demikian ibu-ibu yang muliakan kajian kita pada hari ini. Insyaallah nanti kalau Ramadan mungkin libur ya. Di Ramadan libur, kita masuk nanti di bulan Syawal. Demikian, mari kita berdoa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma inna arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak, balainya apa siapa nanti? Oh gitu, jangan. Atau oh gitu. Takut nyampluk ini. Apa? Minggir. Sleman. Jauh sekali. Tapi dari kantor tadi. Yang di kantor dekat ya. Ya. Antara di jalan Masilah. Tapi kalau rumah di pinggir ini lurus. Jadi kan jalan Solo lurus terus nggak belok